Siang Bang, perkenalkan nama aku Yusuf Saragi dengan NIM 11.23028. Di sini aku akan menjelaskan praktikum kita yang keenam. Nah, pertama kita ke modulnya dulu. Nih, pada modul ini, pada praktikum kita yang keenam ini, berjudul Grabs dan Hips. Nah, Grabs dan Hips ini tujuannya mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Grabs dan Hips pada bahasa pemrograman Java. Nah, di sini kita disediakan praktikum yang pertama itu grabs, lalu yang kedua itu hips, dan yang terakhir kita diberikan studi kasus grabs dan studi kasus hips. Nah, lalu kita langsung saja ke code-nya. Nah, yang pertama, package ini beritahu kasih bahwa elemen terkecil itu berada dalam package mana. Nah, di sini berada dalam package del IFS 2308 dan lalu ke studi kasus. Nah, di sini importnya ini mengimport kelas scanner dari perpustakaan. Lalu di sini public class app terkecil ini mendefinisikan kelas app elemen terkecil yang fungsinya adalah entry point untuk menjalankan program. Lalu kita masuk ke dalam langsung saja ke fungsi mainnya. Fungsi main ini adalah metode utama. Ini fungsi main untuk menjalankan program. Lalu scanner ini untuk menerima input dari pengguna, dari user, dan heap ini adalah objek dari kelas elemen terkecil yang kemungkinan besar adalah implementasi struktur data heap untuk mencari elemen terkecil ke K. Lalu kita di sini masukkan jumlah elemen. Nah, di sini meminta user untuk memasukkan jumlah elemen. Nah, di sini kan sistem print ini masukkan jumlah elemen. Lalu dia akan scan yang akan menyimpannya dalam bentuk n, variabel n. Lalu kita masukkan elemen-elemen dalam heap. Nah, di sini pertama di print dulu kan, masukkan elemen-elemen. Nah, di sini lalu ada for. Nah, untuk memasukkan n elemen satu persatu, maka tiap elemen dimasukkan ke dalam heap melalui methode insert dari objek heap. Lalu kita masukkan input nilai k. Input nilai k ini untuk memasukkan nilai k, misalnya ketiga terkecil. Di sini disimpan dalam variabel k. Tadi disimpan dalam variabel n. Di sini menampilkan hasil elemen ke K. Nah, di sini ini memanggil method find K the smallest. Ini find K the smallest dari objek heap. Nah, jika K valid, maka tampilkan hasilnya. Jika tidak valid, maka jika tidak valid itu kayak K-nya lebih dari jumlah elemen akan ditangkap oleh blok catch yang menampilkan pesan error ini. Error. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, app jarak terdekat Java. Nah, di sini di app jarak terdekat Java ini package seperti biasa. Lalu di sini ada import Java Util Map dan scanner. Nah, di sini kita masuk ke public class app jarak terdekat ini. Yang pertama, kelas publik bernama app jarak terdekat, lalu gunanya merupakan kelas utama untuk menjalankan program. Lalu kita masuk ke fungsi mainnya. Nah, fungsi mainnya ini di awal eksekusi program. Nah, disinilah seluruh logika. Lalu masuk kita ke scanner. Nah, scanner ini membaca input dari user. Lalu graph. Graph ini objek dari kelas jarak terdekat yang isinya adalah struktur data dari graph dan algoritma. Lalu di sini kita masuk ke sistem output ini. Dia akan menampilkan pesan masukkan jumlah simpul. Nah, artinya meminta jumlah simpul node pada graph dan disimpan di variabel n. Nih, graph tambah simpul. Lalu ada for di sini ya. Ini artinya menambahkan simpul dengan ID dari nol hingga ke n kurang satu ke dalam graf. Lalu ke sistem output ini. Nah, pertama, yang kedua kita dibuat di sini masukkan jumlah jalur. Nah, di sini artinya memasukkan informasi setiap jalur. Jadi kalau SRC
Ini simpul asal, des ini simpul tujuan, dan week ini bobot simpulnya. Lalu digunakan fungsinya tambah jalur untuk menambah edge, edge, edge G berbobot ke graf. Lalu ini input simpul awal, ini unsur diminta untuk memasukkan simpul awal sebagai titik awal pencarian terpendek. Lalu kita jalankan algoritmanya dengan ini, memanggil metode untuk menghitung jarak terdekat dari start ke semua simpul lain, lalu hasilnya di sini menyimpan pasangan ini ke pasangan key value, simpul, dan jarak terpendek. Lalu ini di print ya jarak terdekat dari simpul, ini menampilkan jarak terdekat dari simpul awal ke semua simpul lainnya dalam graf. Lalu masuk ke ini Upmax elemen Java. Di pada versi ini masih seperti sama, package-nya ini dari sini, baru dia ngimpor Java Util Scanner, lalu publikasinya Upmax element. Max element ini kelas utama untuk menyiapkan program. Kita masuk ke public static void ini. Public static void ini fungsi fungsi utamanya fungsi mainnya, lalu ke scanner ini meminta user untuk menginput, ini membaca input dari user, lalu max elemennya ini objek dari kelas, dan max elemennya ini menyimpan angka dan menghasilkan max string. Nah, lalu sistem out print ini masukkan jumlah elemen, lalu nanti dia akan user akan mengetikkan elemennya dan disimpan di variabel n. Lalu kita masuk ke sini, masukkan elemen satu per satu. Di sini ada loopnya berjalan sebanyak n kali dengan scanner next integernya ini membaca angka dari user, dan max elemen insert ini menyimpan angka ke dalam struktur max elemen. Lalu ke sistem output ini, nah di sini menampilkan stream dari nilai maksimum sejauh ini. Nah, di sini misalnya ada inputnya 152.936, maka outputnya 155.999. Karena setiap elemen menunjukkan nilai terbesar pada posisi itu. Nah, lalu lalu kita masuk ke dalam elemen terkecil Java. Nah, di sini eh, elemen ini yang pertama itu package seperti biasa, lalu import. Nah, setelah kita ngimportnya, import ini priority queue ya. Karena untuk membuat struktur data min heap, karena secara default priority queue di Java berfungsi sebagai min heap. Lalu ini ke public class elemen terkecil. Nah, di sini deklarasi kelas elemen terkecil dengan properti min heap adalah struktur data utama min heap bertipe priority queue dan integer. Nah, private-nya ini agar bisa diakses, hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Lalu kita masuk ke konstruktornya. Di sini konstruktornya ini public element terkecil ini. Nah, ini saat objek elemen terkecil dibuat, maka min heap ini diinisialisasi sebagai periode queue kosong. Ini artinya membuat heap kosong dengan siap diisi elemen. Lalu kita masuk ke ini public insert. Public void insert ini untuk menambahkan elemen ke dalam heap, dan add value-nya menambahkan nilai ke dalam min heap secara otomatis terurut. Nah, di sini karena priority queue adalah min heap, maka elemen dengan nilai-nilai terkecil akan selalu berada di puncak heap. Lalu kita masuk ke dalam ini, public integer ini. Nah, di sini fungsi untuk mencari elemen terkecil dari ke K dari heap. Lalu pertama kita menvalidasi dulu apakah nilai K sah. Tidak boleh kurang dari satu. K itu harus lebih kecil sama dengan nol. Dan tidak boleh melebihi jumlah elemen dari heap. Nah, lalu kita ke duplikasi ini. Nah, priority queue ini membuat salinan heap ke temp heap ini. Temp heap. Nah, lalu di situ kenapa disalin? Karena jika kita langsung ke poll dari mini heap, elemen aslinya akan hilang. Maka kita bekerja di salinan tim heap agar min heap tetap utuh.
kita masuk ke dalam ini integer result ini. Nah, di sini mengambil nilai elemen dari heap sebanyak k kali, lalu polnya di sini, ini pol akan mengeluarkan elemen terkecil dari heap. Nah, nilai yang terakhir dipanggil pol ke kali, disimpan di result, nah ini disimpan di result, lalu dikembalikan. Oke. Jadi sini ini efisiensi untuk mengambil nilai terkecil K, tidak perlu menggunakan seluruh array secara normal dan cocok digunakan untuk aplikasi seleksi nilai. Lalu kita masuk ke dalam jarak terdekat .java. Nah, di sini jarak terdekat ini ada package seperti biasa ya. Berarti dia dari folder Dell, FS2308 dan di sini Studio Kasus. Nah, bedanya di sini ini impornya ada banyak ya. Ada release, komparator, hashmap, hashset, list, map, priority queue, dan set. Kita masuk ke public class jarak terdekat. Nah, ini adalah representasi graf. Nah, grafnya ini menyimpan setiap simpul integer sebagai key dan list tetangganya. Nah, list H ini sebagai value. Misalnya, simpul 0 punya tetangga 1, 4, 3, 10. Nah, lalu kita masuk ke dalam ini private static class. Nah, dan ada edge juga di sini. Edge-nya ini merepresentasi dari sebuah jalur dari satu simpul ke simpul lain dengan berat tertentu. Nah, di sini targetnya ini adalah simpul tujuan dan weight-nya ini adalah bobot atau biaya untuk mencapai simpul tersebut. Lalu kita masuk ke metode. Nah, metodenya ini menambahkan simpul ke graf jika belum ada. Lalu put if absennya ini hanya menambah jika simpul belum ada dan list kosong ini disiapkan untuk menyimpan tetangga dari simpul tersebut. Nah, lalu publik ini tambah jalur di sini menambah jalur dua arah graf tak berarah menyambungkan simpul SRC ke dash dan sebaliknya dengan bobot wake. Nah, lalu kita masuk ke public map integer ini. Nah, public map integer ini menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terdekat, terpendek dari simpul start ke semua simpul lain. Nah, di sini mengembalikan hasil berupa map integer integer. Nah, di sini bersifat simpul yang tujuan dan anak jaraknya. Lalu kita ke inisialisasi struktur data, periode queue. Nah, di sini PQ-nya PQ-nya adalah prioritas berdasarkan bobot terendah heap. Lalu jaraknya ini menyimpan jarak terpendek dari start ke simpul dan visit ini. Nah, visit ini mencatat simpul yang sudah dikunjungi agar tidak berulang untuk mengunjunginya. Lalu kita masuk ke for ini. Nah, for ini setiap simpul diinisialisasi dengan jarak tak terhingga of max value kecuali simpul awal yang diatur ke nol. Nah, simpul awal ini dimasukkan ke dalam periodic queue. Lalu kita masuk ke proses Dijkstra ini ada while peki. Nah, ini mengambil simpul dengan jarak terkecil dari peki jika sudah dikunjungi dilewati. Nah, di sini lalu kita masuk ke ini if visit. Nah, for at gain ini ngecek apakah semua tetangga dari simpul sekarang, lalu hitung jarak baru newdies ke tangga tersebut, lalu jika jarak baru lebih pendek, update jarak dan masukkan ke peki. Nah, lalu kita masuk ke contoh terakhirnya. Ini adalah max elemen Java. Nah, di sini ada package IFS23028 studi kasus. Lalu di sini adalah impornya di sini kita impor array list dan list. Nah, di sini kita masuk langsung ke public class ini. Nah, public class mask elemen ini heap-nya heap. Nah, heap ini menyimpan semua elemen yang dimasukkan user. Lalu max elemennya ini menyimpan nilai maksimum sejauh ini. Lalu kita masuk ke public spec elemen ini adalah membuat list kosong dengan mengatur nilai maksimum awal ke nilai paling kecil dan yang bisa disimpan. Lalu kita masuk ke public void insert ini. Ini adalah memasukkan angka baru ke list.
Jika angka ini lebih besar, maka max elemen akan diperbarui. Lalu ini kita langsung masuk ke publik ini. Nah, result ini untuk list untuk menyimpan nilai maksimum bertahap, lalu current max-nya menyimpan nilai maksimum saat diiterasi, lalu loopnya akan menelusuri semua elemen di heap, dan jika elemen lebih besar dari current max, maka update current max, jika tambahkan current max ke result. Nah, ini kayaknya kalau misalkan ada 152 9 3 6, iterasinya akan menjadi satunya max, limanya max 5, duanya tetap max 5. Lalu yang keempat itu kan 9. 9-nya itu max 9. Yang ketiganya itu tetap max 9 karena 9 lebih besar dari 3. Lalu masuk ke yang keenam tetap maxnya dari 9. Jadi outputnya 155 9 9 9. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari praktikum kita yang keenam ini. Terima kasih.